Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Oktavia dari kelas PAIA semester 5 IAIN Ponorogo. Di sini saya akan membuat sebuah video dengan tema pendidikan di era pandemi dilihat dari perspektif sosiologi dan antropologi pendidikan yang ada di tempat magang. Sebelum itu saya akan menjelaskan pertama mengenai apa itu sosiologi dan antropologi. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang peranan berhubungan sosial dengan masyarakat. Sosiologi ini menitikberatkan pada hubungan interaksi sosial satu dengan yang lainnya. Antropologi yaitu tatanan kebudayaan yang berada dalam suatu wilayah tersebut. Antropologi menitikkan pada nilai-nilai dan kebudayaan yang telah ada pada masyarakat tersebut. Perlu kita ketahui bahwasanya masa pandemi ini benar-benar masa yang sulit untuk kita. Bagaimana tidak, tatanan kehidupan yang kita rasakan berbeda dengan sebelum adanya pandemi. Semua tatanan kehidupan berubah total, dimulai dari segi hubungan sosial, dari segi ekonomi, bahkan dari segi pendidikan pun berubah total. Yang semula pembelajaran di Indonesia dilakukan dengan sistem offline atau tatap muka, kini dengan adanya pandemi, sistem pembelajaran di Indonesia harus dilakukan dengan online atau berbantuan media sosial. Memang sulit, namun itu yang harus pendidikan lakukan agar para warganya atau para generasi mudanya tidak terkontaminasi dengan adanya virus corona yang sedang merajalela pada masa pandemi saat ini. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan dilihat dari perspektif sosiologi yang ada di SMPN 1 Siman tempat saya magang tersebut. Yang pertama yaitu mengenai sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang dilakukan di SMPN 1 Siman itu ada dua shift, yaitu sistem pembelajaran secara online dan sistem pembelajaran secara offline. Sistem pembelajaran online ini dilakukan oleh semua Bapak Ibu guru atau seluruh guru yang ada di SMPN 1 Siman ini dengan menggunakan media sosial berbantuan WhatsApp group, Google Classroom, bahkan dengan YouTube. Namun pembelajaran yang dilakukan secara online ini ternyata belum maksimal. Banyak kendala yang harus dialami oleh para gurunya bahkan siswanya. Dari segi terkendalanya sinyal, terkendalanya interaksi sosial, interaksi pembelajaran antara guru dengan siswanya, dan masih banyak lagi. Sedangkan pembelajaran offline yang ada di SMPN 1 Siman ini dilakukan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintahan. Dengan yang semula pembelajaran offline atau tatap muka dilakukan tanpa jaga jarak, sekarang diterapkan dengan adanya jaga jarak. Yang dulu satu bangku itu 2 orang, kini satu bangku menjadi 1 orang, dan itu pun ada jaraknya antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Pembelajaran offline yang dilakukan di SMPN 1 Siman itu dulu sebelum masa pandemi dilakukan pada pukul 7 sampai jam 2 siang. Setelah adanya pandemi ini juga mengurangi waktu pembelajaran, dimulai pukul 7 sampai jam 11 tepat. Pembelajaran offline yang dilakukan di SMPN 1 Siman ini dibagi menjadi 3 kali dalam seminggu. Memang pembelajaran yang dilakukan secara online ini belum semaksimal mungkin bisa dilakukan oleh semua sektor pendidikan, namun pendidikan harus berusaha semaksimal mungkin agar
pembelajaran bisa berjalan efektif, bisa berjalan efisien, dan bisa mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu tentang media pembelajaran. Media pembelajaran yang ada di SMPN 1 Siman itu menggunakan WhatsApp Group, menggunakan Google Classroom, dan menggunakan YouTube. YouTube ini sebagai alternatif untuk mempermudah siswa dalam memahami materi, tidak secara teori, tetapi dengan adanya bantuan YouTube tersebut, guru bisa menjelaskan keseluruhan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran tersebut. Itu mungkin pendidikan dalam perspektif sosiologi. Pendidikan dilihat dari perspektif antropologi yang ada di SMPN 1 Siman Ponorogo. Kebiasaan atau budaya yang telah dibudayakan oleh SMPN 1 Siman sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Memang sekolah ini adalah sekolah berbasis negeri, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai keislaman atau kerohanian sebagaimana adanya sholat duha berjamaah sebelum jam pelajaran dimulai yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah, adanya sholat zuhur berjamaah yang dilakukan juga oleh seluruh warga sekolah, dan adanya sholat Jumat yang dilakukan pada hari Jumat di masjid yang ada di SMPN 1 Siman tersebut. Kebiasaan lainnya yaitu adanya berjabat tangan atau mengucapkan salam kepada guru. Ini dimulai ketika para siswa telah sampai di depan pintu gerbang sekolah, harus mematikan sepeda motornya dan menuntunnya sampai tempat parkiran dengan keadaan motor tidak hidup atau mati, dan itu dibarengi dengan mengucapkan salam dan berjabat tangan kepada guru sebagai rasa hormat kita atau sebagai rasa takdim kita kepada guru atau kepada orang yang lebih tua. Namun dalam masa pandemi ini berjabat tangan dan mengucapkan salam dilakukan dengan cara memberikan isyarat kepada guru, karena masa pandemi ini dilarang untuk berjabat tangan dan harus berjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Kebiasaan lainnya yaitu adanya komunikasi antara warga sekolah, komunikasi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru, dan kepada seluruh warga sekolah. Sebelum adanya pandemi ini, kegiatan komunikasi berjalan dengan tatap muka. Dengan adanya pandemi ini, komunikasi antar guru dialihkan ke dalam media sosial, bisa melalui video call, bisa melalui pesan melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi komunikasi antar guru dalam masa pandemi ini dibiarkan. Jikalaupun ada, itu harus menjaga jarak dan memakai masker tentunya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan. Kebiasaan selanjutnya yaitu kegiatan bersama. Kegiatan bersama tadi sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Kepala Sekolah, adanya kegiatan sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, dan sholat Jumat berjamaah yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Kebiasaan selanjutnya yaitu adanya kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler yang ada di SMPN 1 Siman ini berupa OSIS, sedangkan ekstrakurikulernya ada banyak, seperti KIR, pramuka, seni musik tari, hadroh, olahraga, PKS, dan seni batik. Namun dengan adanya pandemi ini, kegiatan ekstrakurikuler dinonaktifkan. Walaupun masih ada sebagian yang diaktifkan, tetapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan sebagaimana harus memakai masker, mencuci tangan ketika masuk ke dalam sekolah,
dan tidak berjabat tangan antara satu dengan yang lainnya. Oke, itu tadi pendidikan dilihat dari perspektif sosiologi dan antropologi yang ada di SMPN 1 Siman. Semoga bisa membawa manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.